Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Lailatur Rahma dengan NIM 233161008, Prodi Tadris Matematika kelas 1A, akan menjelaskan tentang asbabun nuzul dengan latar belakang Quran diturunkan untuk memberi petunjuk kepada manusia ke arah tujuan yang terang dan jalan yang lurus, dengan menegakkan asas kehidupan yang didasarkan pada keimanan kepada Allah dan risalahnya, juga memberitahukan hal yang telah lalu, kejadian-kejadian yang sekarang, serta berita-berita yang akan datang. Sebagian besar Quran pada mulanya diturunkan untuk tujuan umum ini, tetapi kehidupan para sahabat bersama Rasulullah telah menyaksikan banyak peristiwa sejarah, bahkan terkadang terjadi di antara mereka peristiwa khusus yang memerlukan penjelasan hukum Allah. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah untuk mengetahui hukum Islam mengenai hal itu. Maka turunlah Quran untuk peristiwa khusus tadi atau untuk pertanyaan yang muncul itu. Hal seperti itulah yang dinamakan asbabun nuzul. Asbabun nuzul merupakan suatu aspek ilmu yang harus diketahui, dikaji, dan diteliti oleh para mufassirin atau orang-orang yang ingin memahami Al-Quran secara mendalam. Berdasarkan pemahaman para ahli tafsir mengenai pentingnya mempelajari asbabun nuzul, maka ilmu ini perlu dikembangkan untuk dipahami oleh umat manusia. Bahkan sekarang asbabun nuzul telah dijadikan salah satu kajian dalam ulumul Quran. Selanjutnya, pengertian dari asbabun nuzul. Ungkapan asbabun nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul yang bermakna sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Ungkapan asbabun nuzul ini khusus digunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Para ulama menyimpulkan pengertian asbabun nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Asbabun nuzul merupakan bahan sejarah yang dapat dipakai untuk memberikan keterangan terhadap turunnya ayat Al-Quran dan memberinya konteks dalam memahami perintah-perintahnya. Sudah tentu bahan-bahan ini hanya melingkupi peristiwa pada masa Al-Quran masih turun saja. Bentuk-bentuk peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran itu sangat beragam. Di antaranya berupa konflik sosial seperti ketegangan yang terjadi di antara suku Aus dan suku Khazraj. Kesalahan besar seperti kasus seorang sahabat yang mengimami sholat dalam keadaan mabuk, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang sahabat kepada Nabi, baik berkaitan dengan sesuatu yang telah lewat, sedang, ataupun yang akan terjadi. Selanjutnya, pembagian ayat dalam Al-Quran. Yang pertama ada ayat sababi. Ayat ini dilatar belakangi oleh sebab terjadinya sesuatu atau peristiwa. Yang kedua ada ayat ibtidai yang tidak dilatar belakangi oleh sebab terjadinya sesuatu atau peristiwa. Jadi tidak semua ayat Al-Quran ada asbabun nuzulnya, melainkan hanya sepertiga ayat dalam Al-Quran saja yang memiliki asbabun nuzul. Hal ini diketahui berdasarkan periwayatan hadis-hadis yang sahih dan mutawatir. Selanjutnya ada macam-macam asbabun nuzul. Dari segi jumlah sebab dan ayat yang turun, asbabun nuzul dibagi menjadi dua. Yang pertama, ta'adud al-asbab wa an-nazil wahid. Beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu atau sekelompok ayat saja. Misalnya, sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Ayat-ayat yang terdapat pada surat Al-Ikhlas turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Makkah sebelum Nabi hijrah dan terhadap kaum ahli kitab yang ditemui Nabi di Madinah setelah hijrah. Yang kedua ada ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid. Satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Misalnya peristiwa yang menyebabkan turunnya Quran surat Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan juga 16. Asbabun nuzul dari ayat-ayat tersebut adalah dalam suatu riwayat dikemukakan ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi, beliau berdoa supaya mereka mendapatkan kelaparan umum seperti kelaparan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Alhasil mereka menderita kekurangan sampai-sampai mereka pun makan tulang, sehingga turunlah surat Ad-Dukhan ayat 10. Kemudian mereka menghadap Nabi untuk meminta bantuan, maka Rasulullah berdoa agar turun hujan. Akhirnya hujan pun turun, dan turunlah juga ayat selanjutnya, yakni surat Ad-Dukhan ayat 15.
Namun setelah mereka memperoleh kemewahan, mereka kembali kepada keadaan semula, yakni sesat dan durhaka. Maka turunlah ayat berikutnya, yakni Quran Surat Ad-Duhan ayat 16, dan dalam riwayat tersebut dikemukakan bahwa siksaan itu akan turun di waktu Perang Badar. Selanjutnya ada redaksi dan makna ungkapan asbabun nuzul. Ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh para sahabat untuk menunjukkan turunnya Al-Quran tidak selamanya sama. Ungkapan-ungkapan itu secara garis besar dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu yang pertama sarih atau jelas. Ungkapan riwayat sarih yang memang jelas menunjukkan asbabun nuzul dengan indikasi penggunaan lafadz atau pendahuluan. Contohnya dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah Ibnu Jarir mengetengahkan sebuah hadis dari Ikrimah yang telah bercerita bahwa Hatam bin Hindun al-Bakri datang ke Madinah beserta kafilahnya yang membawa bahan makanan. Kemudian ia menjualnya lalu ia masuk ke Madinah menemui Nabi. Setelah itu ia membaiat untuk masuk Islam. Tatkala ia pamit untuk keluar pulang, Nabi memandangnya dari belakang, kemudian beliau bersabda kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, "Sesungguhnya ia telah menghadap kepadaku dengan muka yang bertampang durhaka, dan ia pamit dariku dengan langkah yang khianat." Tatkala Al-Bakri sampai di Yamamah, ia kembali murtad dari agama Islam. Kemudian pada bulan Dzulqa'dah, ia keluar bersama kafilahnya dengan tujuan Makkah. Tatkala para sahabat Nabi mendengar beritanya, maka segolongan sahabat Nabi dari kalangan kaum Muhajirin dan kaum Ansor bersiap-siap keluar Madinah untuk mencegat yang berada dalam kafilah Al-Bakri tersebut. Kemudian Allah menurunkan ayat 2 dalam surat Al-Ma'idah ini. Lalu para sahabat mengurungkan niatnya demi menghormati bulan haji itu. Yang kedua ada muhtamila, yang artinya masih kemungkinan atau belum pasti. Ungkapan muhtamima ini adalah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan asbabun nuzulnya karena masih terdapat keraguan. Misalnya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 223. Asbabun nuzul ayat ini dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan Hakim dari Ibnu Abbas dikemukakan bahwa penghuni kampung di sekitar Yatsrib atau Madinah tinggal berdampingan bersama kaum Yahudi ahli kitab. Mereka menganggap bahwa kaum Yahudi terhormat dan berilmu sehingga mereka banyak meniru dan menganggap baik segala perbuatannya. Salah satu perbuatan kaum Yahudi yang dianggap baik oleh mereka adalah ia tidak menggauli istrinya dari belakang. Selanjutnya ada fungsi dan kegunaan dari asbabun nuzul. Yang pertama, membawa kepada pengetahuan tentang rahasia dan tujuan Allah mensyariatkan agamanya melalui Al-Quran. Yang kedua, membantu dalam memahami ayat dan menghindarkan kesulitan. Yang ketiga, dapat menolak dugaan adanya hasar atau pembatasan. Yang keempat, dapat mentahsis atau mengkhususkan hukum sebab menurut ulama mesti memperhatikan kekhususan sebab, bukan keumuman lafal. Kelima, ada mengetahui bahwa sebab turun ayat tidak pernah keluar dari hukum yang dikandung dalam ayat tersebut meskipun datang muhasisnya atau yang mengkhususkannya. Dan yang terakhir, mengetahui bahwa ayat tertentu turun secara tepat sehingga tidak terjadi kesamaran yang bisa membawa tuduhan terhadap orang yang tidak bersalah dan membenarkan orang yang bersalah. Selanjutnya ini ada satu contoh asbabun nuzul. Saya mengambil surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 6 ayat dan merupakan surat Makkiyah. Nama surat Al-Kafirun ini yang berarti orang-orang kafir, karena surat ini memerintahkan Rasulullah untuk berbicara kepada orang-orang kafir bahwa beliau takkan menyembah berhala yang mereka sembah. Berikut bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna
ta'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Asbabun nuzulnya, Ibnu Katsir menjelaskan asbabun nuzul surat Al-Kafirun dalam tafsirnya bahwa orang-orang kafir Quraisy pernah mengajak Rasulullah untuk menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun. Lalu mereka akan menyembah Allah selama 1 tahun. Maka Allah menurunkan surat ini. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas terkait asbabun nuzul surat Al-Kafirun ini, bahwa Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Abdul Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf menemui Rasulullah dan mereka mengatakan, wahai Muhammad, marilah kami menyembah Tuhan yang kamu sembah dan kamu menyembah Tuhan yang kami sembah. Kita bersama-sama ikut serta dalam perkara ini. Jika ternyata agamamu lebih baik dari agama kami telah ikut serta dan mengambil keuntungan kami dalam agamamu. Jika ternyata agama kami lebih baik dari agamamu, kamu telah ikut serta dan mengambil keuntunganmu dalam agama kami. Penawaran seperti itu adalah penawaran yang bodoh dan konyol. Maka Allah pun menurunkan surat Al-Kafirun sebagai jawaban tegas bahwa Rasulullah berlepas diri dari agama mereka. Sayyid Al-Qutub dalam tafsir Fi Zilalil Quran menjelaskan bahwa bangsa Arab tidak mengingkari adanya Allah, akan tetapi mereka tidak mengerti hakikatnya sehingga mempersekutukannya. Maka mereka beribadah kepada berhala yang mereka buat untuk menggambarkan orang solih atau malaikat yang menjadi perantara mendekatkan diri kepada Allah, juga menganggap malaikat adalah anak perempuan Allah. Mereka merasa heran ketika Rasulullah mendakwahkan tauhid untuk beribadah hanya kepada Allah. Maka mereka menentang dakwah itu dengan berbagai cara. Setelah gagal menghentikan Rasulullah dengan menyakiti beliau, mereka menawarkan harta dan jabatan. Ketika upaya itu juga gagal, mereka mengambil jalan kompromi, menawarkan kerjasama dengan bersama-sama menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun, lalu tahun berikutnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun menurunkan surat Al-Kafirun sebagai jawabannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan kata saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.